Monggo waktunya tanya jawab. Izin Ustaz Fikir, nama Mujiono dari Beljar. Pertanyaan kami, sholat sudah dikerjakan secara rutin, istiqomah dengan suatu saat ada udzur tidak bisa sholat di masjid, bahkan terlambat 1 jam. Ada keterangan yang kami terima, sholat sendiri di masjid itu katanya itu pahalanya sama dengan sholat berjamaah seperti biasanya. Apakah keterangan ini sahih atau gua? Matur nuwun Ustaz. Ya, baik. Lanjut. Monggo yang kedua. Belakang ini. Belakang dulu. Baik, silakan Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan saya Pak Ustadz. Yang pertama adalah sholat rawatib. Untuk waktu duhur itu kan ada 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur, atau 2 rakaat sebelum duhur dan setelah duhur. Nah, itu ada pertanyaan dari seorang petani, karena dia kerjanya di kebun, kadang-kadang sholat duhurnya itu suka terlambat. Nah, itu bagaimana sholat rawatibnya tetap bisa dilaksanakan dan itu sah atau tidak? Ya, ada pertanyaan dari seorang petani semacam itu. Ya. Yang kedua Pak Ustadz, kalau seorang pedagang itu menjual barang dagangannya dengan kualitas A, tapi supaya mendapatkan untung yang lebih besar, itu dicampur dengan kualitas yang lebih rendah. Contohnya umpamanya saya menjual mangga. Mangga itu saya bungkusi pakai plastik. Nah, ada mangga yang jelek, itu saya masukkan di dalam, jadi kelihatannya tetap bagus. Ini salah satu contoh. Dan itu labelnya adalah kualitas A. Itu menggugurkan sholat kami nggak Pak? Itu saya kira gitu. Nah, ini mungkin contoh-contoh yang lain, termasuk menjual makanan dan lain sebagainya, tetapi makanannya itu dicampur dengan kualitas bahan baku yang lebih rendah, dengan menyampaikan bahwa ini adalah makanan yang kualitas A gitu. Nah, ini menggugurkan ibadah kita, menggugurkan sholat kita enggak? Matur Pak Daseti. 2 dulu Pak. Oh iya. Pak Ya. Mujiono. Masing-masing ada pahalanya. Ya. Pahala sholat sunat ada, pahala sholat jamaah ada, pahala sholat di masjid ada. Ya. Pahala orang ke sholat di masjid itu pahalanya langkah-langkah itu. Langkah kaki kanan menambah pahala, langkah kaki kiri mengurangi dosa. Tapi ini saya mau bocorkan sesuatu ya. Kalau pakai sepeda gimana? Dilihat speedometernya. Kalau pakai sepeda bagaimana, dilihat speedometernya. Kalau Bapak Ibu banyak melakukan perbuatan dosa, jangan juga ke masjid kaki kiri saja. Kiri. Nanti ketahuan tetangganya. Gitu ya. Tetap melangkah seperti biasa saja. Nah, itu penggugurnya. Nah, sementara yang tadi dikatakan, apakah dia juga sama dengan sholat berjamaah? Kalau dia terlambat sendirian sudah tidak dianggap sholat berjamaah. Tapi kalau masih ada orang di sana, dan orang yang di sana itu orangnya baik dan ngerti hadis, Nabi SAW pernah menawarkan ketika Nabi SAW memimpin sholat dan sudah selesai sholatnya, sudah selesai, tidak ada yang tersisa satupun, Nabi menawarkan, may yatasaddaqu ala hadha, siapa yang mau sedekah jamaah terhadap orang ini, berdiri 1 orang untuk menemani orang itu. Dia sedekah jamaah yang tadinya pahalanya hanya 1, dia langsung menjadi 27.
Nah itu, ya. Tapi kalau masih ada yang tersisa sholat, ya, masih ada yang masbuk, ya, dia bisa bergabung di yang masbuk itu. Hadis ini tidak keluar karena dia sudah tahu berjamaah lebih penting. Jangan mendirikan jamaah sendiri. Kecuali kalau datang sesama jamaah masbuk, udah dari awal aja Anda supaya tidak ada lagi masbuk yang lain. Anda bersama-sama dengan jamaah yang masbuk. Ya, kalau misalnya tidak ada lagi. Jadi itu aja, mengelompok. Misalnya ada yang musafir. Ya, itu antara lain. Masih boleh sholat enggak di sholat sunnah? Ya, kalau sudah masuk di tempat itu sudah cukup, langsung aja sholat wajib. Ya, tapi kalau misalnya ini kan masjid kita kan di Bode saja kan banyak itu masjid musola dan azannya bersaut-sautan. Ya. Nah, Masjid Al-Fatah Bode itu yang jaraknya 150 meter dari Kopi Ngaji itu biasanya agak belakangan karena memang sekitar 13 menitan ya, Pak Dul. Iya. Nah, sementara yang di sini itu biasanya ada selisih sekitar 2 menitan lebih awal. Lah, kita mau sholat di mana? Mau sholat di Masjid Al-Fatah, udah sholat di rumah saja tidak apa-apa, masih cukup. Ya. Kalau misalnya dilihat jaraknya. Tapi kalau misalnya mau sholat di masjid yang Musola Fatimah yang Bapak Ibu sebagiannya nyumbang untuk menyelesaikan itu, lah langsung saja berhenti, tidak usah lagi melaksanakan sholat sunnah, langsung saja ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Ya, jangankan yang seperti itu, dalam satu masjid ada pernah Ibn Abbas dan sahabat yang diceritakan oleh Ibn Abbas itu masih sholat, belum selesai sholatnya, padahal qomat sudah berkumandang. Kemudian Nabi SAW menarik orang ini, ya, udah berhenti sholatnya, jangan lagi, ya, melanjutkan sholat sunatnya. Jadi gitu ya. Baik. Yang kedua. Sebenarnya loh. Oh, oke. Terus ke jawaban dari Bapak kan tadi apa sholat berjamaah. Iya, Mik. Ya, terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan jawaban dari Bapak tadi yang ada. Emang mau mati, Ustaz? Baterainya mau mati. Oh, baterainya yang diganti. Jamaah. Ya. Terus niatnya itu niat sholat wajib atau memang niat sholat sedekah jamaah? Iya, niatnya sholat sunnah. Bagi yang bergabung di sana niatnya sholat sunnah. Ya, maka itu sunnah bagimu kata Nabi SAW. Oh iya. Iya. Makasih Pak. Iya. Maaf ya loh. Baik, nggak apa-apa. Kalau masih bisa diselo-selo. Yang kedua, Pak Mbah Dasuki tadi apa? Mencari campur makanan dijual mahal. Oh, tak boleh, tidak jujur. Ya, kalau sudah ditayangkan di sana, silahkan dia milih saja. Yang paling sering itu yang muncul di YouTube itu dia campur. Dia sudah pilih, tapi kemudian dia ganti, ya, dari belakang meja. Makanya itu mungkin istilah itu permainan di belakang meja. Ya, dari situ dia ganti mangga yang sudah dipilih atau buah yang sudah dipilih dengan yang lain yang sudah dibungkus yang lain, timbangannya sama gitu. Kemudian dia bungkus cepat sekali. Ya, itu tidak boleh. Ya, mudah-mudahan dari jamaah Kopi Ngaji tidak ada yang begitu. Ya, dan orang Islam tidak ada yang begitu. Itu Allah selalu menyaksikan apa yang kita lakukan. Ya, walaupun kita berada di tempat gelap, tertutup, sendirian, Allah tahu itu. Semut hitam yang berada di tengah gelapnya malam, itu Allah tahu. Apalagi Anda, kita yang besar. Ya, nah, jadi gitu ya. Nah, itulah saya katakan al-haya. Malu itu harus ditanamkan pada diri kita. Di tengah orang tidak begitu peduli lagi tentang rasa malu. Pakai baju oranye, keluar dari penjara. Tobat. Gitu ya. Terus yang pertama tadi apa, Pak? Terlambat sholat rawatib, Ustaz. Oh, sholatnya sah. Jadi sholat yang begitu seperti itu tetap sah. Ya, cuman itu tadi tidak berdampak sholatnya terhadap perilaku keseharian. Ya, kecuali kalau misalnya dia campur, memang dia kenakan
Tapi biasanya kan orang milih gitu ya. Iya. Nah kalau yang sudah dipilih jangan lagi ditukar. Ya biarkanlah itu. Tentu harganya beda kan. Iya. Tapi kalau misalnya dicampur ya. Nah sementara niatnya menipu, ya, nah itu dosanya ada pada penjualan. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat itu, ya yang termasuk paling banyak orang masuk neraka itu pedagang. Enggak, teruskan berdagang. Tapi pedagang yang tidak jujur, ya, kalau Nabi SAW kan memang berdagang, ya, orang sana kan memang berdagang. Dan besok insya Allah minggu depan kita bahas tentang ekonomi global, kemudian kita masuk ke lokal oleh Ustadz Akbar Susanto. Ini canggih orang ini, ya, supaya kita bisa memotret, ya, apa yang kita lakukan di tengah situasi ekonomi seperti ini, ya. Baik, itu ya. Jadi tidak ada kaitan, cuman apakah ibadahnya diterima? Insya Allah tetap diterima, karena itu lain soal. Cuman ada kaitan yang harus kita berhati-hati. Baik, silakan Bu, ada yang Oke, Bu. Baik. maju Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sendang dari Jatimas. Pak, Bu Sinten. Sendang dari Jatimas. Oke. Monggo. Maaf Ustaz, saya menanyakan 3 hal. Banyak. Mohon izin. Sebenarnya saya akan mendoakan semoga semua jamaah kopi ngaji ini selalu sehat, bisa istiqomah, dan kelak bisa husnul khotimah dan penghuni surga. Amin. Pertanyaan yang pertama, tadi Ustaz mengatakan bahwa dulu Nabi mengisahkan bahwa ada wanita yang sholatnya bagus, ibadahnya bagus, semuanya bagus, tapi kan ada celahnya, yaitu suka menggunjing dan menyakiti hati tetangga. Nah itu kan jadi ahli neraka. Nah pertanyaan saya, bagaimana dengan amal-amal yang lainnya yang pernah diperbuat itu, apakah nggak diperhitungkan? Karena kan dari Allah setiap perbuatan itu, meskipun perbuatan buruk sedikit pun akan mendapat balasan, dan juga perbuatan baik yang sedikit pun akan diberi balasan. Seperti surat Al-Zilzal ya. Jadi mesti mendapat balasan. Nah di mana balasannya itu? Kemudian yang kedua, pasti ya mendapat bulletin dari sajadah. Kemarin saya mengikuti kajian di yang mengisi dari rumah sajadah. Nah, beliau mengatakan bahwa kalau kita sholat, mungkin sunah-sunahnya ya dalam sholat, kalau kita membaca surat-surat pendek dalam sholat, itu sebaiknya diperhatikan urutan suratnya dulu. Jadi misalnya mau membaca surat Al-Ikhlas, itu jangan surat Anas dulu, karena surat Anas terakhir gitu loh. Nah, padahal orang yang melaksanakan sholat tidak semua mengerti urutan dalam sholat itu, suratnya itu. Nah, bagaimana dengan itu? Apakah ada dalilnya? Karena beliau menyampaikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, setahu saya kayak sujud sahwi itu kan ketika kita lupa dalam jumlah sholat ya, dalam jumlah rakaat sholat. Nah, bagaimana dengan kalau kita lupa hanya bacaannya, misalnya lupa membaca surat-surat pendek, jadi apakah langsung ruko? Nah, apakah tetap kita melakukan sujud sahwi, dan bagaimana bentuknya sujud sahwinya, atau sama atau bagaimana penjelasannya? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada? Monggo. Sinten? Oh, Simba. Monggo. Mbak Sinten? Mbah Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten dhateng Pak Utar lan Bapak Ibu sedaya. Kanthi keterangan Bapak Ibu sedaya menika
boleh kita sedaya menika ingin sekali untuk sempurna dalam sholatnya nggih Kang Ibu. Nah iki ingkang badhe kula suwunaken besok menika menapa wonten hadis utawi keterangan ingkang menawi sholat menika surat-suratipun menika ingkang langkung sae menapa mboten paminipun nek salat zuhur kuwi sing utama diwaca surat nek salat napa misalnya ayo to surat nek salat pun nggih to yo mangke nek pamane salat duha iku sing kudu sing lebih baik lebih utama niku napa iku ingkang badhe kula suwunaken besok nggih terus pun iki mawon nggih Pak nggih besok malih nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wah ini Ibu Simbah ini sering ikut pengajian cekak karena jamnya. Baik, sementara itu dulu ya. Baik. Menggunjing, suka menggunjing itu dosa. Lalu bagaimana dengan amal baik lainnya? Ya alhamdulillah bagi yang suka menggunjing, kalau misalnya cadangan amal kebaikannya banyak, itu bisa menjadi pengurang. Kalau tidak punya modal, itu yang gawat. Sudah tidak baik, suka menggunjing lagi, seakan-akan dia sendiri yang paling baik sedunia. Ya, cuman hati-hati juga, karena dalam hadis Nabi SAW, Nabi sempat bertanya, tahukah Anda siapa itu yang muflis, bangkrut? Nah, kemudian sahabat menjawab adalah orang yang bangkrut hartanya. Bukan itu yang saya maksud. Tapi Nabi lalu menjelaskan ada orang yang bangkrut amal solehnya. Itu yang paling gawat sebenarnya. Kalau harta di dunia udah selesai, ya. Kalau bangkrut amal solehnya, Pak, sudah masuk Islam, banyak kebaikan sholatnya, banyak kebaikan zakatnya, banyak kebaikan sodakohnya. Barusan dia sodakoh, terus dia ungkit-ungkit, nek orang aku orang sini bangun lah, barusan dibangun eman, ya eman, ya. Nah, jadi hati-hati. Tapi ya disyukuri ada cadangan amal kebaikannya. Kalau tidak ada, jadi hati-hati dalam masalah seperti ini. Nah, kalau bisa dosa-dosa yang kecil pun kita tidak lakukan, karena itu bisa menjadi pengurang modal amal yang sudah kita tanam dari sejak lama, ya. Jadi hati-hati dengan yang seperti itu, Bu, ya, untuk kita semua. Baik, jadi bisa berkurang, bahkan bisa habis. Kalau sudah habis, lanjutan dari hadis itu, maka dosa yang dimiliki oleh orang yang digunjing itu akan dipindahkan kepada orang yang menggunjing. Kalau itu tidak benar. Nah, itu dia. Saya tunggu-tunggu Pak Oto ini. Kalau benar, Pak, bukti-buktinya ada. Tidak pernah ditunjukkan aslinya. Saya tidak mau jawab itu. Kalau benar sebaiknya pun dihindari, kecuali orang-orang tertentu yang memang dibutuhkan untuk ini. Ya, karena untuk menjaga hati saja. Karena kita kan belum tahu itu, belum tahu benar atau tidaknya. Karena memang ya misalnya belum pernah ditunjukkan, iya kan, benar atau tidaknya belum pernah ditunjukkan, hanya orang-orang tertentu saja. Ya na'udzubillah min dzalik lah. Tapi jangan mempermainkan rakyat lah. Capek kita ini dalam dua tahun ini kita hanya ini. Ono apa orasi, ya Allah ya Rabbi. Padahal kita lagi susah ekonominya, ya. Istri saya ikut mikir itu, jajannya ono. Urutan sholat apakah sesuai dengan urutan ayat? Kalau bisa diurutkan, kalau tidak juga tidak masalah. Ada beberapa contoh itu. Ada nggak ayat-ayat langganan yang dibaca oleh Nabi SAW? Ada, ya. Misalnya, ya kulhu dibaca pada saat sholat maghrib. Kuliah ayyuhal kafirun, ayat rokat pertama, ayat rokat keduanya kulhu, ya. Ah, cuman yang gawat itu dari 5 waktu itu kulhu aja dia. Tapi tidak masalah juga. Ada sahabat yang melakukan itu dan
ya dia dikatakan Anda pencinta kulhu itu termasuk ahli surga. Tapi jangan kulhu aja gitu, karena Nabi SAW tidak mencontohkan di 5 waktu itu kulhu semua. Ya, al-ikhlas maksud saya, al-ikhlas. Ya, cuman itu memang ayat yang menyenangkan. Menyenangkan bagi kita dan jamaah kalau kita lagi memimpin itu. Kan sepertiga dari Al-Quran itu isinya Qul huwallahu ahad, al-ikhlas, tauhid itu. Tauhid yang berpengaruh kepada aspek diri dan sosial kita. Kemudian jadi gitu ya. Nanti urut-urutannya sebagiannya saya sebutkan dalam buku sholat ini. Yang berikutnya sujud sahwi, lupa ayat, tidak ada. Tidak ada sujud sahwi kalau lupa ayat. Ya, yang ada kalau lupa gerakan atau ragu-ragu. Ini sudah rokat keberapa? Kalau misalnya lupa ayat, tinggal diluruskan oleh jamaah di belakangnya. Lupa juga, sudah Allah Akbar. Ya, jangan lupa lagi Allah Akbar. Takbir dah. Ya, lupa itu kemudian diingatkan oleh jamaahnya. Jamaahnya tidak hafal, ya sudah, langsung aja, tidak perlu ganti ayat. Ganti persenelang, tidak usah. Ya, lanjut aja. Dan sebaiknya imam itu yang sudah mungkin untuk ayat-ayat tertentu dan tidak usah panjang-panjang kalau mengimami, karena Nabi SAW juga menegur sahabat yang suka berpanjang-panjang. Yang keras bacaannya ditegur supaya dilembutkan, yang sangat diri bacaannya suruh naikkan. Jadi memang yang pas. Makanya kita kemarin mengundang kori kita Ustadz Mufaddol. Ya, bagus dah. Ya, karena itu memang berpengaruh kepada kehusuan kita. Nadanya dapat, makhrajnya dapat, tajwidnya dapat, tahsinnya dapat. Wah, nikmat sekali kalau misalnya. Nah, kalau mau membuat sholat jamaah kita bagus, ya antara lain di situ. Ya, imamnya harus bagus. Ya kayak Mas siapa namanya? Rizvan. Kuliah di mana? UIN. Alhamdulillah. Ya. Jadi kayak beginilah, ya. Kemudian apalagi? Nah, saya kira sudah semua ya. Jadi kalau lupa ayat tidak ada sujud sahwinya. Yang ada kalau lupa gerakan, ragu gerakan itu baru. Saya kira itu matur nuwun sangat, ya, jaga sholatnya dan ya. Buku saya tadi ada surat-surat yang Ayat-ayat yang utama nanti bisa dinikan. Misalnya kalau maghrib itu yang sering dibaca oleh Nabi SAW, Qul ya ayyuhal kafirun dengan kulhu. Tapi bukan berarti ayat yang lain tidak dibaca, ya. Cuman ini yang disenangi oleh Nabi SAW. Atau misalnya kalau sholat isya ada sendiri bacaannya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Atau membaca wasyamsi waduhaha, nanti di rakaat keduanya wattini wazzaitun. Ya, atau di subuh itu juga ada langganannya. Nah, subuh itu lebih panjang bacaannya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zuhur itu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca sekitar 30 ayatan. Jadi bukan kulhu aja. Ya, inna atoina itu langganan kita ya. Yang lebih lagi. Ya, itu menyenangkan jamaah. Nah, kemudian jadi ada ayat-ayat yang menjadi langganan, tetapi bukan berarti ayat yang lain tidak pernah dibaca. Jadi boleh membaca yang lain, ya. Misalnya yang qori, yang hafid, itu saya kira bagus. Saya kira itu matur nuwun sangat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh, masya Allah. Oh iya, ada beberapa nih. Nyun ngapunten nggih. Ini ada yang Bu Saminem, saya jadi lupa ini ya. Karena ada pertanyaan, maaf sekali. Bagaimana tata cara orang yang duduk di kursi saat ikut berjamaah di masjid? Oh, bagi yang duduk di kursi silahkan, kalau misalnya dia tidak bisa berdiri. Iya, kalau bisa berdiri, tetap sholatnya berdiri. Rukuknya yang tidak kuat, ya sudah, tidak usah sujud. Mungkin sujudnya tidak kuat. Kalau rukuknya masih bisa, sami Allah liman hamidah. Setelah itu sujudnya di tempat duduk itu, ya, yang sama sejajar dengan kursi kita. Ya, umur
56 masih kuat begini, beratnya 96 ya. Ini jadi tundukkan begini ya. Cuman memang kalau saya tidak bisa terlalu tunduk karena terhalang oleh jadi gitu ya. Jangan dari awal dia itu duduk, toh dia ke masjid itu bisa jalan, karena sholat itu intinya asalnya berdiri, pada saat berdiri. Nah kemudian yang kedua, jangan membuat kapling sendiri. Kadang ada orang sudah ngapling, tempat duduknya di sana tidak boleh digeser, kalau digeser marah. Ya bisa menjadi ribut. Jadi, tapi dia tidak boleh di sana menyendiri. Makanya tadi subuh saya sholat di sana di Masjid Al-Fatah. Monggo Pak merapat, pun Riki mawon. Ya sudah. Yang penting saya sudah, monggo Pak merapat. Jadi dia tidak boleh ada beberapa ini karena dia sudah tidak mau mengganggu yang lain. Dia sudah di situ aja dari awal di situ. Tidak boleh. Ketika di sini kosong, kalau sahnya sah, cuman kurang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena tidak boleh berjarak, harus merapat. Gitu ya. Ya untuk pengetahuan kita semua. Ya. Nah kemudian ini karena ada pulsa minum ya. Di kampung saya ada suami istri lansia, hidup berdua di rumah. Setiap hari berjamaah di masjid, karena rumah beliau berdampingan dengan masjid. Beliau yang bapak pernah bilang pada saya, kalau beliau masih belum paham tata cara sholat yang imami istrinya. Bila terlambat, ikut berjamaah di masjidnya di rumah. Kalau terlambat, ya. Saya kira itu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga apa yang telah disampaikan Bapak Ustadz Saiful Jaludin dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita akhiri pertemuan pengajian Kopul Ngaji pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah.